Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Shema Israel, Shema, Shema, Shema. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Saudara, puji Tuhan, gereja di sini update dengan apa yang ada di luar sana. Saya bersyukur lihat kertas yang dibagikan hari ini. Di sini dinyatakan adanya pesta perayaan tanggal 9 pada bulan Av. Ini adalah pesta tradisi orang Yahudi. Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh tahu, kita boleh tahu. Tetapi dalam hal ini perlu kita ketahui juga, jikalau pada tanggal 9 Av itu jatuh pada hari Sabat, maka mereka tidak melakukan peringatan pada hari Sabat itu. Mereka menggantinya pada hari berikutnya. Jadi sebenarnya 9 Av itu kemarin, hari Sabtu. Karena itu Sabat diganti menjadi hari ini. Jadi saya bersyukur, terima kasih untuk ibu kita yang sudah merubah jadwal saya dari tanggal 28 menjadi hari ini. Saya senang sekali. Kenapa? Karena momennya tepat. Tepat sekali karena memang saya mau membahas tentang Av ini. Nah, tadi sudah disinggung. Kenapa Av? Ada apa dengan bulan Av tanggal 9? Yang paling ngetop adalah hancurnya bait suci. Ya, bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan, total hancur Yerusalem babak belur. Ya, pada yang melakukannya adalah Nebukadnezar. Itu jatuh pada tanggal 9 Av. Lalu bait suci yang kedua yang dibangun, ya, ada yang bilang Herodes, ada yang bilang Nehemia, ada yang bilang Ezra, ada yang bilang Zerubabel. Itu betul semua ada. Artinya penyelesaian itu tidak dibuat dalam satu periode saja, selama 70 tahun. Nah, itu pun dihancurkan kembali pada tahun 70 Masehi. Nah, jatuh pada tanggal 9 Av. Jadi orang Yahudi memperingatkan situasi itu menjadi satu hari peringatan, kedukaan. Nah, karena hari itu adalah hari kedukaan, mereka mensepakati kalau tanggal 9 jatuh pada hari Sabat itu tidak
Ibrani, kita mengikuti hari raya yang tertulis di imamat. Ya, itu sebabnya kita tidak mengikuti ikut perayaan 9 Av. Tapi sebagai orang yang memiliki kakak sulung punya hari raya itu, ya kita boleh mengingat dan berdoa bagi mereka. Itu yang pengertian untuk 9 Av itu, ya. Dan lucunya memang ya itu saya katakan tadi WL bilang Tuhan itu punya pola. Betul saudara, Tuhan itu punya pola tapi tidak terpolakan. Dia punya pola tapi jangan kalian polakan dia. Tidak terpolakan, suka-suka dia. Tetapi apa yang dia buat dari zaman dulu sekarang sampai besok, itu sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di dalam diri dia. Apa yang mau dia kerjakan, ya, tidak ada dusta di antara kita dengan Bapa Yahweh. Kenapa? Karena dia semua sudah buka, sudah dia tulis di kitab suci kita. Kita bersyukur kita punya semuanya. Ya, kita punya Torahnya, kita punya surat nabinya, kita punya Injilnya, kita juga punya surat para rasul. Lengkap. Kita punya semuanya. Dan kalau kita mau sedikit mengorbankan diri kita belajar, maka kita akan dapat polanya Bapa. Tinggal mainkan saja bagaimana keintimanmu, kamu tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus kau kerjakan. Tentu pola Bapa adalah kalau dia membukakan rahasia tentang dirinya, tentang apa yang mau dia kerjakan kepada seseorang, itu bukan untuk show off, bukan untuk kemegahan, oh gue hebat, gue orang kudus. Tidak. Hari ini tidak ada satu manusia pun yang bisa kudus. Itu sebabnya Tuhan tuh gak sebenarnya kalau bicara kudus hidup kayak yang kita bayangkan. Jangan pikir Tuhan berambisi untuk kita bisa mencapai titik itu. Enggak. Tetapi yang maunya Tuhan adalah kau melakukan apa yang Dia mau. Kenapa? Karena kita selalu jatuh dan bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, bangun. Tetapi persoalan yang paling penting adalah kau harus tahu, jangan jatuh di tempat hal yang sama. Kalau jatuhnya di situ-situ terus, itu namanya auban. Ya, kalau orang Chinese bilang auban, ya ke laut aja dah. Kalau udah auban mah capek. Jadi hari ini mari kita tarik pelajaran. Karena firman Tuhan berkata semua sudah tertulis. Dan Daud berkata, tariklah pelajaran dari masa lampau. Kalau gitu apa kepentingannya kita menarik pelajaran dari 9 Av ini? Pelajarannya adalah satu. Pada waktu bait suci pertama dihancurkan, apa yang kita bisa pelajari dari situ? Adalah nubuatan Nabi semua tergenapi. Sebelumnya nubuatan sudah ada tentang akan hancurnya bait suci Salomo. Lalu sekarang saya mau tanya, ini udah pada Google, saya nggak mau ceritakan secara detail tentang penghancuran bait suci, tentang Av, karena apa? Sekarang tinggal klik Google, semua ada. Tapi yang nggak ada, yang saya mau sampaikan, satu yang saya mau katakan, siapa yang menubuatkan hancurnya bait suci yang kedua? Saya dengar suara siapa? Yesua. Yes, Yeshua yang menubuatkan bait suci kedua hancur. Setelah itu dia bilang apa? Hancur kan tahun 70M? Betul? Setelah itu dia menubuatkan apa lagi? Bisa bangun dalam 3 hari. Apa yang dibangun sama dia yang dibilang dalam 3 hari? Bait suci hari. Sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud oleh Yeshua? Apakah bangunan bait suci yang ketiga? Saudara, saya nggak pernah mau pusing tuh dengan bait suci mau dibangun di Yerusalem. No. Bait suci mau dibangun di Yerusalem, gak usah dipusingin. Itu bukan agendamu. Agendamu adalah bait suci yang ketiga yang Yeshua maksud adalah kita nih.
Manusia, roh kita ini adalah bait, tubuh kita ini adalah bait suci. Yang ini yang dia mau. Dia mau bait suci yang ketiga, ini yang dibangun. Nah, dibangunnya itu dengan apa? Dasar firman yang dipulihkan. Dan ini sedang on the proses terus menerus. Tetapi hari ini saya mau katakan ini adalah sudah waktunya. Saya nggak mau pusing dengan tahun Yobel besar, mau Yobel apa kek. Kenapa? Kalau Yobel besar datang, ya berarti Yeshua HaMasyiah itu datang. Yobel pertama itu di Sinai, api turun, Torah turun. Yobel kedua itu di Bait Suci di Yerusalem, Kisah Rasul 2. Dia datang. Apa dia datang? Rohku? Bukankah Roh Kudus turun pada hari Yobel 50? Betul? Lalu Yobel yang ketiga yang akan datang, dia akan datang. Nah sekarang kalau kita bilang hari ini Yobel besar, mana dia? Banyak pengajaran hari ini. Semua bisa buka, bisa bikin teorinya. Tetapi mari kita balik ke firman. Yang hari ini yang Tuhan mau adalah buka kacamata rohani kita. Apa yang dia nubuatkan, Yeshua adalah rabi bagi kita dalam hal pengajaran. Tetapi di dalam iman, dia adalah Adonai, Elohim. Yeshua adalah Torah karena dia pengajarannya semua. Yeshua yang dia tulis di Injil, itu yang kita katakan Talmudnya orang percaya. Saya lagi pusing tuh di Facebook, lagi ribut soal Talmud, sesat Talmudnya. Saya katakan saudara, Talmud itu tidak sesat. Talmud berlaku bagi mereka. Siapa yang berani kita bilang itu sesat? Itu nggak sesat bagi mereka. Talmud disediakan bukan untuk kita, untuk mereka. Betul? Siapa mereka? Orang Yahudi. Jadi bagaimana kita mau bilang sesat? Nggak bisa. Tetapi bagi kita punya Talmud nggak? Punya nggak? Orang percaya punya Talmud nggak? Mari kita balik dulu. Talmud itu berasal dari apa? Talmud itu apa? Buku yang isinya menjabarkan Torah. Torah ini anggap 5 tangan. Nah, atau 10 lah yang gampang, 10 perintah Tuhan, ya. Torah itu kita ambil contoh. Nah, oleh Rabi 10 ini diklarifikasiin, ini begini. Kalau yang namanya mencuri itu bukan cuma ngambil ini. Kalau ngambil ini mencuri. Kalau ngambil itu nggak mencuri. Mulai ngambil ini mencuri. Ngerti? Berawal dari kalimat jangan mencuri. Oleh Rabi diterjemahkan. Lalu tiap Rabi punya konsep terjemahannya masing-masing. Itu sebabnya semua itu ditulis dalam buku yang disebut dengan Talmud. Jadi hari ini kalau saya bikin Talmudnya Bethesda, Rabinya Ondang. Hari ini di sini bikin Talmudnya Pak Budi, Rabinya Pak Budi. Sekarang kalau teman-teman saya bilang, Pak Budi, kamu sesat, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak sesat untuk kalian. Saya juga tidak sesat untuk Bethesda. Nah, jadi hari ini kita udah ngerti bahwa Torah awalnya adalah Torah, lalu berkembang menjadi ada buku tambahan Talmud. Kalau orang Islam tuh hadis, ada Quran, ada hadis, ada Torah, ada Talmud. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan kita? Kita punya Talmud nggak? Nah dong. Kita punya Talmud nggak? Kok bingung? Pak yang baju biru, kita punya Talmud nggak sebenarnya? Ada kitab suci. Kitab suci kan terdiri dari Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Lama ada kitab Nabi, ada kitab Moses, ya. Perjanjian Baru ada kitab Injil, ada kitab Surat Rasul, ada kitab Wahyu. Yang mana? Tangkap konsep pikirnya. Talmud adalah penjabaran dari Torah
yang diajarkan oleh rabi, dan dia mengajarkan itu terus menerus menjadi gaya hidup pengikutnya. Sekarang sudah mulai tangkap? Kalau gitu kita punya Talmud nggak? Apa Talmud kita? Oke, saya balik. Siapa rabi kita? Yeshua. Kalau gitu apa Talmud kita? Roh Kudus. Injil. Di mana Yeshua menulis semua perkataan. Injil mencatat semua perkataan ya Yeshua. 4 muridnya mencatat semua apa saja yang diajarkan oleh Yeshua. Itu sebabnya kalau Torah berkata kuduskanlah hari Sabat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu dikembangkan Talmud, nggak ada rabi sama sekali nggak boleh ngapa-ngapain, pencet pintu aja nggak boleh. Tapi ada kelompok rabi yang lain, oh yang ini boleh. Ada lagi kelompok yang lain, saya dengar dari teman saya namanya Rabi Hillel katanya. Dia mirip dengan Rabi Yeshua. Apa? Hari Sabtu boleh angkat kasur. Hari Sabtu boleh nyembuhkan orang sakit. Sama nggak? Bukankah kita hari Sabtu mau masak, mau pencet, mau apa kayak boleh? Kan Yeshua ajarkan itu. Betul? Tangkap ini. Jadi kita juga punya Talmud, cuma namanya Injil, yang mencatat semua ajaran-ajaran yang Yeshua ambil dari Torah. Yeshua tidak pernah membatalkan Torah, tapi dia mengajarkan kita bagaimana melakukan Torah itu. Amin. Ya, tangkap ini. Oke. Sekarang saya ini bicara sedikit agak lompat-lompat karena saya mau menjabarkan apa yang lagi ribut nih, lagi rame di Facebook. Jadi saya mau coba barangkali saja di sini pada update juga situasi, ya. Jadi jangan ribut masalah Talmud. Kita yang harus mengupdate diri kita dengan konsep pikir orang Yahudi, ya. Kita harus lihat firman, harus pakai konsep cara berpikirnya orang Yahudi melihat firman ini. Kenapa? Karena penulisnya semua berlatar belakang orang Yahudi. Kalau kita selalu pakai konsep pikir orang Indonesia, kalau selama ini kita masih pakai niru, fotokopi, orang Indonesia kan paling gampang kan nyontek sama apa bikin palsu, ya tinggal ngikut doang, kan paling gampang. Selama ini kita cuma pakai konsep pikirnya orang Yunani, dan sebagian sekarang mulai muncul nih hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau boleh saya bilang bukan pendeta, hamba Tuhan. Kenapa rata-rata mereka bukan pendeta sih? Jago-jago. Oke, karena dia baca sana baca sini, lalu buka link ini, buka link ono, lalu pakai konsep pikir sendiri, konsep pikir cara berpikirnya orang Indonesia. Maka saya harus katakan, sampai kapanpun kita boro-boro mau tarik jiwa untuk orang lain datang menyembah dia, boro-boro. Karena untuk membawa gereja saja kembali kepada pemulihan, susahnya setengah mati. Kenapa? Karena gereja akan bilang gini, sudahlah kalau kalian ribut aja. Tentukanlah dulu yang benar yang mana namanya. Jangan dulu ajak-ajak saya. Kalau sudah pasti baru kalian ajak saya. Dengar baik. Kita yang sudah ada di dalam era pemulihan, yang sudah melangkah masuk di gerakan pemulihan ini, mari kita bijak. Jangan gara-gara kita justru tidak bisa membawa pemulihan. Ini yang saya bingung sekarang, ya. Banyak orang tanya, Bu, kenapa ibu nggak ribut masalah Yeshua? Saudara nggak? Buat apa mesti diributin? Hari ini targetku bukan nyerang saudaraku yang sudah dalam pemulihan. Yang aku serang yang harus dipikirkan adalah membawa gereja kepada pemulihan. Kenapa? Karena mereka sedang menunggu kapan gelombang ini menjadi satu kesatuan, bukan kucuk.
Jadi saya bilang saya tidak mau ikutan di situ. Tidak mau ikutan di ribut-ribut itu. Karena buat saya sudah pakai Yahweh, mau hurufnya W atau V, tidak soal. Kenapa? Ketika Tuhan berkata, serukan namaku, coba nyerunya gimana? Gitu. Atau kau bilang serukan namaku, Yahweh. Kan bukan matamu yang bergerak-bergerak. Berarti suara. At least hari ini suara. Lalu yang kedua, Yeshua. Saya juga nggak mau pusing. Dan saya cuma mau katakan, jangan mengklaim terlalu cepat. Kalau hari ini kita tahu dan kita klaim bahwa itu paling benar, tunggu dulu. Yang kita bahas itu Tuhan, bukan presiden yang bisa diurut-urut segala sesuatunya akhirnya ketemu ujungnya. Tapi yang dibahas ini pribadi yang namanya Roh Tuhan. Jadi hari ini, kebenaran hari ini masih terus di dalam sebuah proses. Tetapi proses ada namanya titik awal. Ada yang namanya langkah di tengah, langkah di ujung. Kita sudah melangkah dari nama Yesus. Kita sudah keluar dari nama Allah. Itu sudah pemulihan. Tangkap ini. Saya mau jangan ada kemelut di dalam kita yang sudah ada di dalam era pemulihan. Ya, kenapa? Karena masing-masing kita akan sampai kepada perjumpaan pribadi dan kita tahu siapa namanya. Ya, ini yang saya minta kepada kita semua, supaya kita punya satu pemahaman bahwa kita ini sedang menggiring orang. Halo, berseru-seru kepada orang, halo, ini musimnya pemulihan. Ini musimnya pemulihan. Jadi bait suci ketiga yang Tuhan nubuatkan akan dibangun, itu adalah kita yang punya konsep pikir dia yang masuk di era pemulihan. Karena janjinya berkata, aku untuk sementara waktu tinggal di Hasyamayim sampai pemulihan segala sesuatunya. Berarti apa penting buat Yeshua bait suci mau dibangun di sana? Enggak, penting buat dia adalah kita, manusia kita. Kalau kita tahu akhir dari bait suci yang akan dibangun, kalau kau belajar firman, siapa yang akan berdiri di depan bait suci itu? Apakah Yeshua yang akan duduk? Siapa yang akan berdiri di depan bait suci kalau bait suci ketiga dibangun? Siapa? Yes, anti Hamasya. Saya bersyukur, saya dari tadi sempat ngobrol dengan adik saya, siapa? Badi. Dia bilang baru ditemukan scroll yang isinya nubuatan bahwa Mesias mau datang. Dia tidak tua tapi muda. Saya kasih tahu sama kalian sekali lagi, dengar baik. Kalau perlu buat Tuhan menyatakan identitas dia, bahwa dia datang dengan posisi kondisi seperti apa, maka dia akan tulis. Dia akan bikin di dalam hal ini rahasianya. Tetapi hari ini tidak penting apakah dia akan datang dalam berjenggot, rambut putih, ataukah dia anak muda atau anak kecil. Enggak penting. Kenapa? Dengar baik. Bagaimana nubuatan Nabi akan berkata, Jew and Gentiles together worship Yahweh. Artinya Yahudi dan non-Yahudi akan datang bersama-sama naik ke Gunung Sion karena di situ ada Yeshua. Bagaimana caranya mereka akan mau datang? Berarti adalah satu, ada Yeshua di situ, ada Yahweh di situ. Berarti yang diperlukan apa? Sign, tanda, panci. Jadi jangan berpikir dengan pola pikir manusia bahwa dia akan datang naik kuda, ujuk-ujuk ya seperti gambar-gambar yang udah ada. Dia datang sebagai daging seperti manusia lagi. Halo, kita aja gak kayak daging kok. Kenapa saya bilang gak kayak daging? Karena orang mati bangkit. Bagaimana kau menggambarkannya? Kalau gitu bikin cantik sekarang badan kita. Nanti kalau dibangkitkan kita tumbuh lagi sama.
Come on. Mari kita berpikir dengan konsep pikir Tuhan. Berarti kalau orang Yahudi bisa lihat, yes, itu dia. Yahudi cuma kenal Yahweh, dia gak kenal Yeshua. Betul? Sekarang orang percaya nggak kenal Yahweh, kenalnya Yeshua. Bagaimana caranya dua orang ini datang bareng-bareng ke satu gunung, tertarik melihat satu gunung karena di situ dia yang dicari. Berarti cuma dibutuhkan apa? Sign, tanda, yaitu panji. Orang Yahudi mengenal ini, namanya Ruach Elohim. Gereja yang belum kenal, gereja masih kenal salib ciloko. Salib itu adanya di kuburan. Gereja yang butuh ini sekarang pemulihan, dia harus kenal 7 api roh, Roh Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi kalau panji ini berdiri 7 api, maka orang Israel yang kenal panjinya dia lari. Gereja yang dipulihkan mengenal panjinya bukan salib, tapi adalah 7 api roh, yaitu menorah. Dia juga lari, karena tidak ada tanda lain selain itu yang berdiri di atas gunung. Lalu sampai di atas gunung mereka bilang, wah, kok lo ada di sini? Jambutan hitam, pakai topi hitam semuanya. Tahu ya maksudnya orang Yahudi. Lalu dia bilang, Shalom Yahweh. Dia ngomong. Lalu kita bilang, Shalom Yeshua. Lihat-lihatan. Betul? Lalu kalimat terakhir, Haleluya. Dia juga ngomong, Haleluya. Sama nggak? So hari ini, dengar baik, yang Tuhan inginkan adalah baik kita. Saya tidak antipati dengan penginjilan. Sebelum tahun 2000, saya manusia paling getol penginjilan. Kemana aja, ini mulut gak bisa ngoceh, gak bisa berhenti, ngoceh terus. Dan saya itu dari SMA sudah ikut LPMI, traktat penginjilan. Yang pernah ikut LPMI Perkantas, ya, yang tahu tuh ada traktat untuk penginjilan. Nongkrong di mana? Di Ragunan. Nah, saya waktu itu posnya Ragunan, Pak. Untung nggak ngobrol sama binatang saya. Ya, nonton dulu di Ragunan, nanti ngobrol lalu bukain traktat saya. Tuhan ini penyelamat lalu bikin jembatan. Sebelum tahun 2000, saya ketol. Tetapi setelah tahun 2000, Tuhan bicara lain dengan saya. Dia bilang, seberapa engkau kuat membuat semua orang percaya kepadamu? Saya bilang, nggak tahu Tuhan. Seberapa kekuatanmu kau bisa janjikan untukku? Orang-orang yang kau jumpai itu terima aku? Nggak tahu Tuhan. Kenapa nggak tahu? Karena sesungguhnya bukan soal pintarnya kita menginjili orang, tetapi pekerjaan roh. Lalu Tuhan berkata sama saya, anakku, ini musim sudah dibuka. Aku menginginkan domba Israel yang terhilang. Dengar baik, bukan aku mengabaikan orang yang lain. Karena itu sudah ada tugasnya sendiri. Satu, tugasnya Roh Kudus. Kedua, tugasnya siapa? Malaikat. Karena kita Wahyu berkata yang akan menuai adalah para malaikat. Tetapi tugas kita hari ini, dia bilang cari domba-domba Israel yang terhilang. Siapa dia? Gereja. Gereja hari ini harus menerima pemulihan, pengajaran yang benar. Bukankah amanat agung pertama, beritakanlah Injil, sudah sampai ujung bumi, semua udah tahu percaya Yeshua? Tetapi jangan lupa, sekarang di-upgrade. Yang kedua dikatakan apa? Dan muridkan. Berarti ada dua amanat agung, bukan cuma satu. Beritakan Injil, yes. Dan yang kedua, muridkan. Kalau muridkan, kamu jangan muridkan domba orang, muridkan domba sendiri. Berarti, benar gak Yeshua ngomong? Mencari domba Israel yang terhilang. Kenapa tujuan pemuridan? Tujuan pemuridan untuk apa?
untuk semua orang mendapat pengenalan akan Elohim. Itu sebabnya dikatakan roh pengenalan akan Elohim itulah yang akan membuat manusia takut akan Yahweh. Roh pengenalan akan Elohim sisi luar itulah yang akan membuat orang akan punya takut akan Yahweh sisi kiri luar. Yesaya 11. Hari ini yang dibutuhkan adalah manusia itu takut akan Elohim. LGBT itu tidak takut akan Elohim. Yang lain-lain juga tidak takut akan Elohim. Kalau dia punya pengenalan Elohim, dia nggak akan bilang Tuhan itu kasih. Jadi terima dong kami sebagai kasih kepada sesama keberadaannya. Lah, emang firman bilang laki sama laki? Kan enggak. Perempuan sama perempuan? Kan enggak. Kasih memang perbuatan Tuhan, tapi kasih bukan Tuhan. Kalau kita punya pengenalan ini, maka kita takut untuk melanggar. Amin. Jadi kalau PGI nggak ngerti itu, saya juga nggak ngerti lagi deh. Padahal itu pemimpin kita, betul? Itu yang saya mau katakan. Oke, lanjut. Jadi waktunya berapa? 10 menit lagi. Boleh nambah 10 menit, 20 menit? Boleh. Tadi kan terlambat semua kan? Nah, saya nggak mau di-korting. Kalau jatah ngomong, saya mau ngomong banyak soalnya. Boleh ya? Boleh. Oke. Sekarang saya mau katakan. Jadi Tuhan ingatkan akan kita hari ini bahwa bait suci yang ketiga itu adalah diri kita, adalah gereja yang mau hari ini supaya dipulihkan. Hari ini saya mau kupas sebelum saya tutup tentang 9 Av ini. Kalau saya bilang belajar dari masa lampau, bukan berarti kau tidak bisa melihat sesuatu yang ada di depan. Kalau saya bilang Tuhan itu punya pola, maka polanya dia tapi tidak terpola, tapi pola-pola yang ada di firman itu bisa menjawab apa yang akan ada di depan. Paling enak buat kita hari ini karena Yeshua sendiri yang bernubuat, bukan nabi. Kalau Yeshua yang bernubuat, come on, kita buka Lukas 21. Lukas 21. Ada perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab. Dikatakan bait Elohim akan diruntuhkan. Ayat 5. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Elohim dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yeshua, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Runtuh nggak? Ada batu lain di situ? Ada? Tidak. Yang ada sekarang kubah kuning. Tetapi yang tersisa di belakang masih ada, Bu. Itu pagar luar yang disebut hari ini tembok ratapan. Tapi itu bukan batu dari bait suci. Ya, jadi benar-benar habis toh. Yang ada sekarang kubah kuning. Oke, lanjut di pasal 20. Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem yang dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa reruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunannya jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang yang dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Yeshua sudah menubuatkan
Tetapi dia sedang mengasih satu gambaran di perikop yang tentang runtuhnya Yerusalem. Satu rahasia yang hari ini sudah digenapi. Yang hari ini tanda genapnya zaman bangsa-bangsa sudah dibuka pintunya. Hari ini, bulan Av. Saudara, 6 tahun yang lalu saya pergi ke Polandia, Tuhan suruh, lalu saya bernubuat sesuatu di sana. Dan hari ini Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kalau dia menyuruh hambanya, nabinya berbicara, dan apa yang diucapkan itu tinggal tunggu waktu yang pasti terjadi. Dan itu terjadi, saudara. Dan saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh karena itu terjadi di bulan Av. Artinya genap nubuatan Yeshua. Masa lampau nubuatan Yeshua hancur bait suci. Ke depan dia bilang sampai genap zamannya bangsa-bangsa. Genapnya itu kapan? Kan itu selama ini gak pernah dibuka nih. Saudara, apa sih yang membuat aku happy sekarang? Dengar baik. Tuhan berfirman bahwa pusat bumi harus terkoneksi dengan ujung bumi. Ujung bumi terkoneksi dengan pusat bumi. Hari ini mari kita sepakati, pusat bumi itu, ujung bumi itu banyak. Kalau bumi ini bulat, ya, mau datar ke, mau enggak, mau kotak ke, ya, I don't care. Firman bilang anggap aja bulat. Yang pas mau dia mau kotak, mau bulat, kan tetap ada titik tengah, toh. Betul? Kalau mau ditarik ke sana, tarik ke sini, tetap ada ujungnya nggak? Ada kan? Nah, mari kita sepakat dulu. Ujung bumi itu Indonesia. Pusatnya adalah Yerusalem. Sepakat nggak nih? Sepakat ya? Karena firman toh. Betul nggak? Ya. Kalau bukan firman, hari ini kita gagal nih. Kenapa? Titik ordinat 0 bumi itu bukan Yerusalem sekarang, tapi Ka'bah. Ka'bah lah titik pusat 0 sekarang setelah 2 tahun ini, karena terjadi pergeseran, pergerakan bumi. Dan hari ini mereka lagi mengklaim pusat bumi bukan Yerusalem karena data otentik Ka'bah. Tapi kau mau otentik yang bumi yang bergerak-gerak ini atau mau firman? Firman berkata, dahulu, sekarang, selamanya, nggak berubah. Firman selamanya, nggak bisa, dia nggak terkontaminasi dengan apapun. Jadi kita harus sepakat, pusat bumi adalah ayatnya apa? Kalau tadi sepakat firman, ayatnya apa? Aku menaruh namaku di Yerusalem.